Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama aku Kuci. Aku adalah kelinci yang penyabar, yang setia, yang baik hati. Di sebelah aku ada sahabat aku. Halo, nama aku Rio. Aku adalah burung yang mempunyai sifat tamak dan juga serakah. Matahari baru saja terbit. Rio keluar dari sarangnya untuk mengintip ke rumah Kuci. Dia pun mendatangi rumah Kuci. Halo, selamat pagi Kuci. Apakah kamu sudah bangun? Halo, selamat pagi Rio. Aku sudah bangun. Ada apa gerangan kamu pagi-pagi ke sini? Aku ingin mengajak kamu mencari makanan di ladang sebelah. Mau. Tunggu sebentar ya. Aku mengambil keranjang dulu. Kuci pun masuk ke rumah untuk mengambil keranjangnya untuk mengambil bahan-bahan makanan. Hari semakin terik, tapi mereka berdua tetap bersemangat untuk mencari makanan hingga ke desa sebelah. Mereka pun sambil bernyanyi, bersenandung, dan tak terasa sore pun tiba. Kuci, sepertinya kita sudah cukup mendapat banyak makanan. Mari kita pulang. Akhirnya, Rio dan Kuci pun kembali ke rumah mereka dan akan menikmati santapan mereka. Mereka berdua pun memakan santapan mereka. Di tengah itu, Kuci memiliki ide cemerlang. Rio, aku memiliki ide. Apa itu Kuci? Apakah kamu tidak capek jika setiap hari kita harus mencari makanan hingga ke desa sebelah? Sebenarnya aku juga capek sih. Lalu, apa ide cemerlang kamu? Bagaimana kalau besok pagi kita meminta bibit-bibit buah-buahan kepada para petani? Lalu kita menanamnya di kebun belakang rumahku. Wah, sebuah ide yang cemerlang itu Kuci. Oke, besok pagi kita berangkat ya. Keesokan paginya, Kuci dan juga Rio sepakat untuk ke desa sebelah meminta para petani untuk bibit-bibitnya. Dan mereka segera menanamnya di belakang rumah. Mereka berdua pun bekerja sama untuk menanamnya. Setelah selesai, Kuci pun berbicara. Rio, kita harus bekerja sama ya untuk merawat dan membesarkan pohon itu agar buah-buahannya kelak ketika panen akan bisa kita nikmati bersama. Oke. Tetapi siapa sangka Rio mengingkari janjinya. Rio tidak mau untuk merawat dan menanam pohon itu. Bahkan Rio tidak mau untuk menyiraminya. Musim panen pun tiba dan buah-buahan itu tumbuh menjadi buah-buahan yang segar dan menggoda mata. Wah, pohon-pohon itu semuanya bermekaran dan juga buah-buahan itu matang dengan sempurna. Hahaha, iya ya, itu adalah jerih payahku. Kuci mendengar hal itu sangatlah marah karena selama ini hanyalah Kuci yang merawat dan juga membesarkan pohon-pohon tersebut. Rio, kan hanya aku yang membesarkan, kamu tidak ikut andil. Karena Rio dibilang seperti itu oleh Kuci, akhirnya Rio pun pergi. Tetapi Kuci tiba-tiba bingung. Tapi kan aku tidak bisa naik ke atas pohon itu. Pohon itu terlalu tinggi buat aku. Bagaimana ya?
Akhirnya Kuci pun berencana untuk mencari Rio dan meminta bantuan Rio mengambil buah-buahan tersebut. Kemana ya Rio? Bertemulah Kuci dengan Rio. Rio, aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa Kuci? Minta tolong ambilkan buah-buahan yang ada di atas pohon, lalu kita makan bersama-sama. Rio pun berpikir sejenak dan kelicikan Rio pun keluar dari dalam otaknya. Ide bagus. Oke, aku akan membantumu. Sesampainya di depan pohon, Rio pun terbang ke atas pohon tersebut dan mengambil buah-buahan. Namun, siapa sangka yang terjadi? Rio, kenapa kamu memakan semua buah-buahanku? Siapa suruh kamu menyuruhku mengambil buah-buahan? Rio, itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Makan dan minumlah sesuai dengan kebutuhan. Jangan banyak-banyak dan jangan serakah. Allah tidak menyukai. Tetapi Rio tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Kuci. Dia masih dengan santainya memakan makanan di atas pohon. Lalu Kuci yang cerdik mencari cara. Bagaimana caranya agar Rio jerah dan tidak mengulanginya. Ketika dia melihat ke samping, ternyata ada seekor kelelawar yang sedang tertidur. Lalu Kuci memiliki ide. Apakah aku akan melemparkan sesuatu saja agar kelelawar itu bangun? Kelelawar kan mempunyai hidung yang tajam akan buah-buahan. Akhirnya Kuci pun melemparkan batu tersebut kepada kelelawar yang ada di sampingnya. Kelelawar pun bangun dengan sigap dan ia langsung mencium bau buah-buahan yang segar dari atas pohon. Lalu dengan segera kelelawar terbang ke atas pohon dan dia menggigit Rio. Wah! Apa yang sudah terjadi adalah Rio jatuh ke bawah tanah dan dia memiliki banyak luka gigitan dari kelelawar. Rio pun merintih kesakitan. Sakit sekali badanku. Bagaimana ini? Kuci yang melihatnya dari jauh sebagai sahabatnya tetap tidak tega melihat Rio tersakiti. Akhirnya Kuci pun mendatangi Rio. Rio, apakah kamu tidak apa-apa? Badanku sakit semua Kuci. Aku digigit oleh kelelawar di atas sana. Akhirnya Kuci pun pulang ke rumah untuk mengambil obat-obatan untuk mengobati Rio. Setelah diobati, Rio pun akhirnya sadar bahwa sikap serakah dan sikap tamak sangat merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri. Kuci, aku minta maaf ya. Aku tadi sangat serakah dan aku sudah licik kepadamu. Padahal kan kamu sahabatku. Iya, tidak apa-apa Rio. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Pesan moral dari cerita yang saya bawakan tadi adalah adik-adik jangan memiliki sikap yang serakah dan tamak, karena sikap serakah dan tamak adalah sikap yang sangat dibenci oleh Allah. Dan juga kalau kalian punya sahabat harus setia dengan sahabat kalian ya. Sebelum Kuci tutup, Kuci mau tanya, siapa tadi yang tahu sahabat Kuci siapa ya yang memiliki sifat tamak dan serakah? Siapa hayo? Wah, betul, namanya Rio. Teman-teman, jangan ditiru ya sifat aku yang tadi. Jangan menjadi orang yang tamak dan juga serakah. Demikian cerita Kuci dan Rio hari ini. Sampai jumpa di cerita Kuci dan Rio